Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang secepatnya kamu harus tahu semua ini ya. Kita lihat prediksi untuk dalam waktu dekat. Secepatnya kamu harus tahu tentang semua ini ya. Oke. Terima kasih. Tara. Wah. Jadi aku ngerasanya ya, dalam waktu dekat ini atau bahkan dalam hitungan hari ya, bisa juga dimulai dari sekarang. Ya, kita hiduplah lebih baik ya, supaya rezeki kita bisa lebih baik, kesehatan bisa lebih baik juga. Dan semoga ya soal hubungan, soal kerjaan bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada nih ya, dalam waktu dekat ini seperti berkah gitu untuk kamu ya, untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Jadi kamu harus optimis ya, harus benar-benar semangat gitu. Yang jelas ya banyaklah berusaha, bekerja keras ya, banyak berdoa, banyak berbuat baik. Jangan lupa juga memaafkan, mengikhlaskan ya, supaya semuanya lancar jaya gitu. Mantap jiwa ya. Ya seperti itu. Cuma memang ada di antara kita atau memang beberapa ya memang banyak tantangannya, banyak rintangannya. Namanya juga hidup ya. Hidup tidak selamanya mudah ya. Hidup kan juga ada lika-likunya, hidup juga ada ujiannya, rintangannya gitu. Tapi aku ngerasa kamu bisa melaluinya ya, perlahan tapi pasti semua bisa dijalani, semua bisa dilalui gitu. Terus kamu perlu tahu ya, sebenarnya ada orang di sana ya, entah ini orang yang di-link sama kamu, orang yang terkoneksi dengan kamu. Ya ternyata ya, hidup dia itu lebih berat daripada kamu. Hidup dia itu mungkin ya tidak bahagia, atau dia tidak baik-baik saja, atau dia lebih menderita gitu. Karena ini ada orang yang di sana menderita banget ya. Kayak jauh lebih menderita daripada kamu ya. Jadi ya udah, itu diingatkan untuk bersyukur. Gitu ya, banyaklah orang di luar sana lebih susah daripada kita. Terus di sini aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu harus bijak ya, bijak mengelola uang, bijak mengelola perasaan, bijak juga ya menghadapi dia, menghadapi mereka. Kamu kayak dituntut harus jaga energimu. Jadi jangan sembarangan buang-buang energi ya. Supaya tidak sembarangan buang-buang hal-hal yang lainnya gitu. Misalnya ngapain meladeni drama ya? Ngapain buang-buang energi aja? Atau ngapain buang-buang uang atau apalah ya yang kamu rasa itu sangat disayangkan, jadi dijaga. Termasuk juga hatimu. Jaga hatimu ya, supaya tidak mudah terluka, tidak mudah kecewa.
jaga uang gitu kan, supaya nggak mudah hilang gitu aja. Nah, itu contohnya ya. Jadi apa yang kamu rasa perlu dijaga, dijaga. Perasaan perlu dijaga, ya dijaga. Ya, misalnya nggak mau kecewa, ya nggak usah terlalu berharap gitu. Nggak mau baper, ya jangan serahkan seluruh hatimu ya. Sama kayak nggak mau rugi, ya jangan buang-buang uang aja gitu. Ya misalnya contohnya seperti itu. Oke. Terus ini ada juga siapa ini ya? Leluhur ya. Leluhur kamu ini dalam waktu dekat akan memberikan kebijaksanaan untuk kamu ya, supaya kamu menemukan jawaban atas teka-teki di hidupmu. Ya buat beberapa yang ngerasa, di mana ya jalan keluar itu? Di mana titik terang itu? Solusi itu? Ya kamu akan temukan. Ya, beberapa kalian ini akan dapat jawaban dari leluhur. Mungkin dalam waktu dekat leluhur kayak ngasih tahu info-info tentang teka-teki selama ini atau misteri selama ini ya. Bisa juga kayak koneksi kamu dengan seseorang ya, mungkin akan terjawab. Misalnya nanti ya leluhur ngasih tahu, seseorang ini mikirin kamu, seseorang ini memang terkoneksi sama kamu. Ini dikasih tahu ya melalui batinmu, dan batinmu akan merasakannya. Cie. Oke. Terus wah. Aku ngerasa ya, sebenarnya kamu juga diingatkan soal kesehatan ya. Ini ada diingatkan soal kesehatan mental dan juga fisik. Ya kalau kesehatan fisik ya disarankan banyak bergerak ya. Banyak bergerak, say. Bergerak boleh tapi jangan berlebihan juga ya. Ya tergantung kapasitas atau kemampuan kita aja gitu. Cuma diingatkan banyak bergerak. Ya sesuai kebutuhan kesehatan ya. Dan jaga makanan ya. Sebenarnya boleh aja makan manis, minum manis, tapi jangan berlebihan ya. Lagi pula kamu sudah manis ya. Ya kan? Nah, jadi ya itu istilahnya kayak gitu ibaratnya ya. Pokoknya diingatkan ya, kalau makan manis atau minum manis jangan terlalu berlebihan. Ya supaya kadar gula di tubuh kita itu stabil ya. Supaya badan kita ini nggak mudah lemes, nggak mudah capek. Ya supaya badan kita sehat lah gitu. Wah. Terus ya, sebenarnya ada seorang, dia sangat ingin melakukan pergerakan ke arah kamu ya. Ini ada loh seseorang begitu. Ada yang udah sangat rindu sama kamu. Jadi kalau dilihat energinya sebenarnya sudah menggebu-gebu ya. Nih, dia sudah menggebu-gebu. Kayak apa ya? Aku jadi pengen nih langsung lari ya, langsung kejar kamu. Soalnya nggak enak ya kalau ngejauh gitu. Atau kalau misalnya diam, nggak banyak bicara, nggak ketemu. Rasanya gimana gitu? Ya ini orangnya udah nggak sabaran sih. Ada yang sudah tidak tahan ya. Tidak tahan kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak dia pengen banget ini lakukan pergerakan gitu. Bahkan ada seorang yang kayak sekarang itu pengen banget langsung datangi kamu. Andaikan gitu ya, aku bisa ke rumahmu, andaikan aku bisa ke tempat kamu, andaikan aku bisa langsung di hadapan kamu gitu. Ya, begitu sih energinya dia. Cuma dia tuh kayak masih terus-terusan menyelami perasaannya, dia masih menyelami intuisinya. Ya mungkin ini orang banyak pertimbangannya. Dia suka mempertimbangkan. Ya orangnya kayak gitu ya. Ya begitulah dia.
Jadi terserah kamu sih mau ladeni orang seperti ini atau enggak ya. Kalau kamu rasa buat apa meladeni orang yang kayak cuma rencana atau sekedar wacana, itu buat apa ya. Tapi terserah kamu sih, karena ada juga beberapa hal yang memang indah pada waktunya. Jadi ada memang yang sesuai divine timing, atau ya seseorang bisa dipersatukan dengan kamu itu bisa aja ada waktunya atau indah pada waktunya. Tapi kembali ke diri masing-masing ya. Kalau kamu rasa ngapain menunggu orang seperti dia, atau ngapain merespon orang seperti dia, ya nggak usah. Tapi kalau kamunya mau ya silakan. Ya kembali ke diri masing-masing ya. Kayak gitu Kak. Oke, kita lihat lagi. Nah ini dia. Ini ada memang orang yang sangat lelet, sangat lambat ya. Jadi sudahlah. Fokus sama dirimu aja. Itu aja dulu ya. Daripada mikirin orang, pikirkan dulu dirimu sendiri ya. Jadi ada orang yang kayak ya gimana ya, nggak mungkin kamu mengendalikannya. Lagi pula kita nggak bisa mengendalikan orang ya, apalagi orang seperti ini. Kalau dia lambat, dia lelet, dia nggak jelas, ya udah, nggak usah dipikirkan. Mending pikirkan dulu dirimu sendiri. Banyak yang harus dipikirkan tentang dirimu. Kamu harus pikirkan uangmu, kamu harus pikirkan kerjaanmu, kamu harus pikirkan masa depanmu, ya. Itu dulu yang dipikirkan. Dan aku rasa memang dalam waktu dekat ini kalian ada ya yang memang harus fokus loh sama uang, ya. Apalagi yang pergerakan uang itu kayak pelan-pelan, pergerakan finansial itu kayak pelan-pelan. Ya kamu harus fokus sebenarnya soal keuangan gitu ya. Beberapa diingatkan untuk berhemat untuk memulihkan keuanganmu gitu guys ya. Terus ya ada sih ini orang yang ya dia selalu mengingat kamu ya, meskipun kamu udah fokus sama hidupmu. Tapi begitulah, saking kamu gemoy banget ya. Saking kamu luar biasa, atau kamu itu berkesan di hatinya, jadi ya dia ingat kamu terus ya. Dia ingat, dia rindu terus sama kamu. Padahal kamu udah fokus ke hidupmu. Tapi ya udahlah, kamu layak dicintai ya. Kamu layak dirindukan. Oke? Terus aku ngerasa beberapa kalian ya, kalau misalnya kembali ke dalam dirimu, kembali fokus ke hidupmu, kembali fokus ke jalanmu, ya kamu akan beruntung gitu. Ya ada dibilang seperti itu Kak. Maksudnya kayak gini. Kita kan awalnya sebenarnya ya kita lebih mikirin diri kita gitu kan. Terus kemudian kita mencintai, kita menyayangi seseorang, dan kita bucin, kita bisa baperan banget sama seseorang. Nah, kalau kita rasa terlalu berlebihan mencintai seseorang, ya sekarang saatnya kembali menyayangi diri sendiri, kembali mencintai diri sendiri, atau kembali ke jalanmu supaya hidupmu beruntung ya. Ini berapa kalian diingatkan gitu, atau diantara kita diingatkan seperti itu. Kembalilah ke dirimu, kembali sayangi dirimu supaya lancar, jaya, mantap jiwa. Ya terutama kamu akan beruntung, kamu akan hoki gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti lah, masa enggak? Gitu ya. Jadi pokoknya diingatkan kayak kembali menyayangi diri sendiri, itu sih intinya ya. Oke. Nah, berhentilah untuk ngedown gara-gara seseorang ya.
berhenti untuk ngedrop gara-gara seseorang. Emang siapa dia? Dia siapa ya? Kayak gitu. Jadi itu kayak teruntuk orang-orang yang bikin kamu kecewa, orang-orang yang bikin kamu sakit hati, orang-orang yang kayak buang-buang energimu aja, buang-buang waktumu, buang-buang tenagamu, buang-buang buang-buang apa ya, hal-hal yang di dalam dirimu gitu. Jadi berhentilah ngedown gara-gara seseorang, berhentilah kamu menurun atau ngedown atau ngedrop gara-gara dia gitu. Wah, apalagi dia tuh siapa ya. Jadi ya kamu harus pikirkan itu. Oke, dan aku ngerasa kalau kamu ini kembali fokus sama dirimu, akan diridhoi jalanmu, akan beruntung hidupmu ya, seperti yang aku bilang tadi. Oke. Ini kan dan di sini dikasih tahu ya, kembali juga menjadi diri sendiri ya. Beberapa kalian mungkin ada ya selama ini, wah gimana lah aku seperti kehilangan diriku gara-gara dia coba ya. Atau gimana ya, aku memang selama ini kayak kehilangan arah gara-gara dia gitu. Ya sudahlah ya, sekarang kembali menjadi dirimu sendiri ya. Gitu Kak. Jadi diingatkan seperti itu. Mungkin apa ya, ya begitulah kita kan orangnya mungkin kalau mencintai selama ini sepenuh hati, totalitas, tulus, ikhlas gitu kan. Cuma ya memang ternyata kita bisa terluka, bisa kecewa gitu. Jadi ya udah, kalau kita ngerasa selama ini kehilangan jati diri, kehilangan arah gara-gara orang ini, ya sekarang saatnya kembali menjadi diri sendiri, kembali mencintai diri sendiri ya, gitu. Oke? Dan asal kamu tahu ya, sebenarnya sesungguhnya saat kamu mencintai diri sendiri, saat kamu fokus sama diri sendiri ya, sebenarnya seseorang yang di-link sama kamu, dia uring-uringan gitu ya. Apalagi kalau dia ada kontak batin sama kamu. Kalau dia ada ikatan batin dengan kamu, itu terasa, sangat terasa. Misalnya kayak gini nih, aku ada ikatan batin sama kamu ya, entah kita koneksi apa gitu. Nah kalau kamu sekarang menjadi dirimu, kamu sekarang apa adanya, kamu sekarang benar-benar fokus sama dirimu, kamu ke aku biasa aja, ya aku jadi uring-uringan sebenarnya. Aku jadi kayak gelisah gitu, seperti cacing kepanasan ya. Ya karena aku ngerasain kayak aku mau kehilangan. Aku seperti kehilangan kamu gitu. Cie. Ya ada seperti itu. Jadi kalau kita punya ikatan batin dengan seseorang, itu terasa ya. Aku bisa ngerasain kamu itu kayak mau move on. Aku bisa ngerasain kamu kayak mau ikhlaskan aku. Aku bisa ngerasain juga kamu udah biasa aja sama aku gitu. Oke. Minum dulu lah yang aus ya kan. Kita lanjut ya. Ada loh kayak pengen banget kejar kamu. Ini ada rindunya sudah menusuk tulang-tulang ya. I miss you. I miss you to the bone. Nah, aku merindukanmu sampai ke tulang-tulang. Ya itu artinya ya kan. Jadi kalau bisa ngomong seperti itu loh Kak. I miss you to the bone. Aku kangen kamu sampai menusuk tulang-tulangku gitu. Dan ini ada juga yang memang ya karena cinta ya. Terus ada juga yang punya hasrat. Makanya ada kartu ini, hasrat gairah.
gairah dia itu besar juga sama kamu, hasrat seksualnya gede juga gitu sama kamu ya. Jadi kayak ada keinginan seseorang, aku pengen banget loh kamu di sini, aku pengen kamu di samping aku pengen menggenggam tanganmu, aku pengen peluk kamu atau apa gitu ya. Ada yang pengen menyentuh fisikmu. Atau jangan-jangan dia di sana cium-cium fotomu ya. Ya, ada seperti itu. Makanya aku ngerasa gini loh. Coba lihat ya, kayaknya ada sih beberapa hari lagi ya. Tapi beberapa dari kita ya. Coba lihat beberapa hari ke depan, mungkin terjadi sesuatu di bagian hidungmu. Karena orang ini kangen sama kamu, ya. Ya kan ada orang zaman dulu bilang seperti itu ya. Kakek nenek moyang, zaman-zaman dulu kan ada ya yang bilang, ketika hidungmu terasa aneh, itu karena ada yang merindukanmu, ya. Jadi kita lihat aja beberapa hari ke depan ada kayak gitu. Misalnya apa ya? Nanti bersin tiba-tiba, bersinnya yang misterius ya. Itu berarti memang ya dia kangen sama kamu. Atau hidungmu gatal-gatal, hidungmu kayak gimana gitu ya. Mungkin karena dia bayangkan wajahmu, dia cium fotomu. Ada seperti itu. Ya mungkin beberapa hari ke depan gitu ya. Oke, dan apa ya, dalam waktu dekat ini sebenarnya kamu juga ada kekhawatiran, ada kecemasan ya. Beberapa ini cemasnya soal uang, khawatirnya soal duit gitu. Jadi coba tenangkan dulu dirimu ya. Pikirkan gitu, kira-kira aku harus apa ya untuk naikkan finansialku. Aku harus berusaha bagaimana lagi untuk naikkan keuanganku. Jadi ya, kalau ada persoalan seperti itu, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada solusinya. Gitu. Oke. Kita lihat lagi lah. Nah, buatlah prioritas-prioritas. Mana yang penting, itu dulu yang difokuskan. Yang nggak terlalu penting, nantilah. Apalagi yang nggak penting, sudahlah ya. Kayak gitu. Jadi, ya diingatkan soal prioritas ya. Kayaknya beberapa hari ke depan ini, hari-hari yang genting sih aku rasanya. Karena kita dipaksa untuk fokus kepada yang penting gitu. Jadi diingatkan gitu Kak ya. Fokus yang penting dulu, habis itu yang nggak terlalu penting, habis itu yang nggak penting ya gitu. Jadi misalnya prioritas kamu apa sekarang? Misalnya uang, ya fokuslah untuk keuangan, habis itu mikirin apa lagi? Nah fokus lagi ke yang lain lagi gitu ya. Oke. Dan percayalah, ketika ada satu pintu tertutup, ada satu pintu yang terbuka, atau banyak pintu yang akan terbuka lainnya gitu. Kayak misalnya gini ya, kadang kita kan ngerasa gimana lagi ya, ini jalan udah buntu gitu. Atau aku harus gimana ya melanjutkan hidupku ini. Ya sebenarnya kalau kamu ngerasa mentok, kalau kamu ngerasa seperti jalanmu ditutup ya, sebenarnya masih ada jalan yang lain, masih ada pintu-pintu yang lain akan dibukakan untuk kamu ya. Jadi kayak apa ya, minta petunjuk, minta ridho Tuhan gitu, supaya dibukakan jalan. Dan penting juga minta kekuatan, supaya kamu bisa menjalani semuanya. Oke? Ingatlah, semua akan baik-baik aja ya. Karena di sini tentang kelimpahan. Ujung-ujungnya ya, semua akan membaik lagi, semua akan meningkat lagi gitu. Yang jelas, aku sih ngerasa punya energi positif lah ya, supaya dilancarkan perjalanan kamu, supaya dilancarkan kehidupan kamu. Jadi terutama dalam waktu dekat ya, berpikir yang baik-baik aja, berpikir yang positif-positif aja, berprasangka baik sama Tuhan gitu, berprasangka baik ya kepada Yang Maha Kuasa. Ya kalau kita
misalnya kenapa-kenapa, kadang ngerasa sedih, kadang ngerasa susah atau apa, ya berprasangka baiklah ke ilahi gitu ya. Mungkin kita dibuat seperti ini supaya kita dekatkan diri sama Tuhan, supaya kita lebih mengandalkan kuasa Tuhan gitu ya. Ya udah, kemudian kamu fokuslah berusaha dan semua akan baik-baik aja ya, gitu. Oke guys, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok ya, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.